Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel Adam Farizal. Sebelum kita menonton video ini, silakan Anda subscribe, like, and comment, dan share ke berbagai media sosial. Baiklah, saat ini kita melanjutkan dari customer behavior di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke step berikutnya lagi, atau materi yang berikutnya, itu tentang pengaruh budaya dalam perilaku konsumen. Karena sangat menarik sekali budaya ini gitu ya, karena budaya secara definisinya adalah keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari yang membantu mengarahkan perilaku para anggota masyarakat tertentu. Jadi di sini adalah ada beberapa kata-kata kuncinya ya. Kata-kata kunci pertama adalah keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari. Jadi budaya adalah seperti itu. Kepercayaan dianut oleh suatu masyarakat tertentu, nilai-nilai gitu ya, nilai norma dan sebagainya, dan menjadi suatu kebiasaan. Nah, itu dapat dipelajari juga gitu. Tugas pemasaran adalah mempelajari hal-hal tersebut. Yang intinya adalah goalnya adalah membantu mengarahkan perilaku para anggota masyarakat tertentu. Jadi di sini adalah budaya fungsinya adalah bagaimana membantu mendirect perilaku para anggota masyarakatnya gitu. Jadi kita bisa menciptakan suatu peluang, kita bisa menciptakan suatu produk yang baru dengan terlebih dahulu adalah mengarahkan perilakunya gitu. Jadi nggak ada yang namanya ujuk-ujuk atau tiba-tiba suatu produk masuk ke dalam suatu daerah atau suatu masyarakat tanpa ada budaya terlebih dahulu. Artinya di sini adalah budaya adalah menjadi pintu masuk, pintu akses terlebih dahulu gitu. Kalau tidak sesuai dengan budayanya, maka akan terjadi penolakan yang cukup besar. Artinya adalah kalau tidak sesuai dengan kepercayaannya atau nilai-nilai yang dikandungnya atau kebiasaannya, maka akan di-reject produk tersebut. Maka ini menjadi penting bagi seorang pemasar atau seorang marketer melakukan riset terlebih dahulu terhadap budaya yang akan kita bidik atau menjadi target market yang kita akan raih. Baik, selanjutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana itu budaya terhadap pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, jadi terus dinamis gitu, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kita bayangkan gitu ya, generasi turun, generasi lagi, dan sebagainya. Itu terjadi juga ketika kita membuat satu produk, maka produk itu harus diterima oleh mereka dulu. Artinya mereka harus punya belief dulu, percaya dulu gitu. Percaya akan produknya, percaya akan manfaatnya, percaya digunakan secara terus menerus oleh generasi ke generasi lagi. Contohnya adalah misalkan Pepsodent tidak, saya tidak menyebutkan mereknya ya, anggaplah sudah telanjur ya, Pepsodent gitu ya, atau pasta gigi lah katakan gitu, pasta gigi yang itu gitu mereknya tadi disebutkan gitu ya, itu tidak membuat suatu generasi yang di tengah gitu, tapi dia membuat generasi yang di bawah, buat anak-anak gitu, dan orang dewasa. Karena kebiasaan menggosok gigi menggunakan namanya pasta gigi itu berasal dari kebiasaan kita gitu. Jadi kalau sudah biasa dari kecil, maka akan berlanjut lagi ke dewasa sampai dengan orang tua. Jadi iklannya ada pasta gigi buat anak dan juga ada pasta gigi untuk orang tua, dan orang tuanya mengajarkan kepada anaknya. Ada beberapa iklan pasta gigi tersebut lah. Nah, tidak ada di menengahnya, nggak ada namanya Pepsodent untuk di menengahnya, tidak dibikin demikian karena di tengah-tengahnya atau remaja cenderung cepat berubah. Jadi itulah salah satu budaya kenapa kita harus mempelajari tersebut. Jadi budaya terbentuk dari berbagai banyak unsur lah, termasuk sistem agama, politik ya, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa gitu ya. Bagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan budaya itu dipelajari. Namanya ada Korea Wave, gelombang Korea yang cukup besar. Bagaimana budaya Korea dulu yang masuk di kita,
melalui film-filmnya, drakor dan sebagainya, baru menjual produknya. Dari makanan, kuliner ya, kemudian produk-produk yang lainnya, sehingga orang-orang sudah tahu akan produk Korea, bahkan menjadi interesting terhadap budayanya gitu. Jika sudah tertarik dengan budayanya, menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, maka orang bisa menerima dengan cepat gitu. Jadi makanan-makanannya serba Korea, musiknya serba Korea juga. Akibat apa? Pertama adalah ada Korea Wave-nya, dari film, dari musik dan sebagainya. Jadi tidak langsung jualan gitu. Tapi melalui film dulu, melalui musik dulu, itu menghantarkan untuk kepada pemasaran yang lebih tinggi lagi gitu ya, memasarkan produknya atau akses kepada produknya. Jadi budaya adalah salah satu pola hidup yang menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Ya. Unsur-unsur sosial budaya inilah tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Dan ini harus di-capture, harus di-screenshot oleh pemasar, oleh perusahaan, sehingga dirubah atau dijadikan peluang, bisa menciptakan peluang atau bisa mengatasi peluang yang ada gitu ya. New product, new culture gitu ya, atau bisa menyesuaikan dengan budaya yang ada. Nah, budaya konsumsi merupakan bentuk dari hubungan antara budaya dan konsumsi. Ini benang merahnya. Ini kaitan antara budaya dengan yang lebih luas lagi dengan pemasaran atau dengan perilaku konsumen. Budaya konsumsi merupakan bentuk dari hubungan antara budaya dan konsumsi, di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dan mempengaruhi. Yaitu, budaya dapat mempengaruhi konsumsi, juga sebaliknya, konsumsi dapat mempengaruhi budaya. Beberapa contoh yang saya berikan di awal, itu adalah poinnya dari ini. Budaya dapat mempengaruhi konsumsi, juga sebaliknya, konsumsi dapat mempengaruhi budaya. Note-nya itu, catatan pentingnya itu. Jadi sebelum orang itu bisa mengkonsumsinya, maka kita harus menciptakan budaya terlebih dahulu gitu ya. Dan konsumsi dapat mengaruhi budaya. Jadi semua orang yang awalnya nggak tahu drakor, semuanya akhirnya paham. Akhirnya muncullah konsumsi film, konsumsi makanan, konsumsi apapun juga, sehingga menjadi suatu budaya dan tidak aneh lagi gitu ya. Jadi budaya merupakan suatu kepercayaan, belief ya, nilai-nilai dan kebiasaan yang dipelajari seseorang yang dapat mengarahkan seseorang tersebut dalam menggunakan suatu barang dan jasa. Kepercayaan dan nilai-nilai kebiasaan itu dapat muncul bila seorang melakukan interaksi hubungan dan saling mempengaruhi dalam berperilaku. Itu definisi yang tadi gitu ya. Saya pakai bukunya adalah Schiffman dan Canuck. Referensinya itu. Jadi budaya adalah suatu kepercayaan tadi, harus dibuat itu yang dipercayai oleh masyarakat, yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Yang sekarang lebih banyak ke kultur budaya atau budaya asing ya, atau misalkan pertukaran budaya yang cepat sekali antara negara satu ke negara yang lain. Jadi intinya, kata kuncinya Anda bisa catat di sini, budaya bersifat dinamis. Gitu ya. Jadi butuh riset lagi, butuh pengembangan lagi, butuh updating lagi, diupdate lagi gitu ya. Untuk memenuhi perannya dalam memuaskan kebutuhan, budaya harus terus-menerus berkembang ya. Terus naik ya. Terus berubah lagi. Orang nggak akan stagnan. Kalau misalkan kita tahu teori ekonomi gitu, kalau orang terus dikasih suatu produk yang sama atau suatu kebutuhan konsumsi yang sama, orang akan menjadi bosan. Karena sifatnya manusia adalah ketika sudah bosan, dia akan mencari sesuatu yang baru. Ketika ada budaya yang baru, dia akan mencoba-coba, trial dulu, kemudian dia coba untuk mengkonsumsinya. Nah, pemasar di sini harus mengamati lingkungan sosial budaya yang teliti. Yang saya bilang tadi, ini udah kata kuncinya, udah jadi harus dipegang betul-betul. Bagaimana seorang marketer harus mengamati lingkungan sosial budaya, harus sensitivitinya tinggi dengan teliti agar dapat memasarkan produk yang sudah ada secara lebih efektif atau untuk mengembangkan produk baru yang menjanjikan. Jadi dalam pemasaran di awalnya betul-betul harus scanning dulu gitu ya, harus outlooking dulu faktor sosial budaya ini, improvement yang ini gitu ya. Karena dari sini kita bisa buat turunannya adalah bagaimana kita membuat segmentasi, targeting, dan positioning gitu. Disinilah kita bisa lahir namanya insight customer-nya bagaimana gitu. Ini budaya gitu. Bisa menciptakan suatu produk yang baru yang menjanjikan, atau memasarkan produk yang sudah ada secara lebih efektif
artinya dengan cara yang benar gitu ya, dengan cara yang tepat. Artinya tidak ada konflik, tidak ada perbedaan, mencari dulu kesamaannya dulu gitu ya, dibandingkan mencari perbedaannya. Seorang pemasaran harus mencari persamaan dulu dalam budaya yang ada. Apalagi perusahaan-perusahaan sudah besar ya, perusahaan yang beda negara masuk di kita, cross kultural gitu ya, itu harus mempelajari bagaimana budaya yang sangat baik gitu. Jangan sampai ada penolakan dalam budaya masyarakat tertentu ya. Contohnya misalkan di India ya gitu ya, tentang salah satu makanan kayak sapi dan sebagainya. Kita udah sering bahas itulah gitu ya. Nah, jadi beberapa alasan yang harus dipelajari orang pemasaran gitu ya. Yang pertama adalah mengapa konsumen melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi kita pelajari mengapa konsumen melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi kita mempelajari itu gitu. Nanti Anda bisa mempelajari tentang motivasi, persepsi dan sebagainya. Jadi kata kuncinya adalah why. Mengapa konsumen melakukan apa yang mereka lakukan. Lalu kedua, siapa pembeli dan pemakai produk. Gitu ya. Ini penting juga, siapa pembelinya dan pemakai produk siapa. Kapan konsumen berbelanja, kalau logaritmanya Instagram ya, logaritmanya YouTube pun ada gitu, ada logaritmanya lah. Dalam pemasaran pun ada logaritmanya juga. Kemudian bagaimana dan di mana konsumen dapat dijangkau oleh media. Bagaimana dan di mana konsumen dijangkau oleh media. Yang berikutnya adalah produk dan jasa yang baru gitu ya, produk jasa baru yang perlu dimunculkan seperti apa gitu. Nah, kita bentuk dulu scanning seperti itu gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang kita nanti harus dijawab gitu ya. Tapi dasarnya itu. Nah, lalu kita ukur budaya tersebut seperti apa. Karena tadi sifatnya adalah kompleks, luas, maka kita coba diukur budaya tersebut. Pertama adalah kita menganalisis isinya. Kontennya bagaimana gitu ya. Lalu kemudian melakukan penelitian lapangan mengenai konsumen. Ya harus riset lagi, harus survei lagi betul-betul. Jadi sebelum produk itu masuk ke dalam satu daerah, dia mempersiapkan dulu pasarnya luar biasa juga gitu ya. Minimal 1 tahun 2 tahun dulu dipersiapkan dulu pasarnya gitu ya, baru produk itu masuk. Betul-betul sudah siap. Kemudian instrumen survei pengukuran nilainya seperti apa. Kita ukur dulu budayanya, kita cari dulu datanya dulu gitu ya, agar jelas gitu ya. Menjadi lebih asalnya tadi rumit, kompleks gitu ya, maka dirubah, kita sudah ada punya datanya lebih jelas. Lalu keduanya adalah subbudaya, subculture. Ini yang lebih luasnya lagi, turunannya lagi, detailnya. Subculture atau subbudaya adalah kelompok budaya berbeda yang ada sebagai segmen yang dapat dikenali dalam masyarakat tertentu yang lebih luas dan lebih kompleks. Jadi budaya itu ada lagi subbudaya yang jadi segmen-segmen. Ada segmen A, B, C, D. Jadi kita bisa jelas dan konkret ya. Jadi kita tahu arahnya kemana, goalnya kemana, mau kemana arahnya, produk A ini buat apa. Karena produk itu harus sesuai dengan pasarnya gitu. Kalau sesuai dengan pasarnya berarti dia betul-betul merasakan manfaat dari produk tersebut. Jangan sampai produknya ternyata tidak sesuai dengan pasarnya, dia tidak tahu manfaatnya. Sehingga tidak all in out gitu ya, tidak all in lah gitu, produknya tidak akan keluar. Dan produk itu tidak akan benar-benar dirasakan gitu. Betul-betul target marketnya jelas, betul-betul harus segmentasinya yang jelas. Dari masyarakat yang luas lebih kompleks sehingga menjadi lebih segmen, lebih jelas. Itulah sub budaya, kita mengkelompokkan, mensegmentasikan. Oke. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana hubungan antara budaya dengan sub budaya gitu ya. Nah, yang intinya saya kasih clue-nya adalah bagaimana kita mencari irisan gitu ya antara sifat-sifat subbudaya misalkan orang Indonesia ya dengan keturunan suku A gitu ya, dengan sifat-sifat subbudaya orang Indonesia keturunan suku B misalkan begitu. Ada irisannya gitu ya, ada irisannya, sehingga kita coba untuk mencari irisan di tengahnya ini gitu ya. Yang irisan di tengah ini adalah sifat-sifat budaya warga negara Indonesia yang paling menonjol. Mencari kesamaannya lah. Yang ini masing-masing kita petakan dulu, ada beberapa unsur. Oh, yang suku A ini budayanya seperti ini, yang suku B ini seperti ini, yang ada kesamaannya dari beberapa poin ini, yang itulah di tengahnya irisannya. Jadi A irisan B-nya itu asalnya berbeda kan gitu ya. A tidak beririsan dengan B, A tidak beririsan dengan B. Sehingga coba kita untuk gabungkan sehingga menjadi A irisan dengan B. Ya, jadi seperti itulah gitu ya. Nanti lahirlah produk-produk atau
ya produk nanti muncul juga, kita tembak juga dengan iklannya, sudah jelas segmentasinya gitu ya. Contohnya ada Indomie ya, merek lagi sebutkan lagi, ada produk mie yang Anda sering tahu lah, jadi berbagai banyak jenis subkultur dari Aceh sampai dengan Sabang, Merauke misalkan segitu ya. Mereka belum tentu ada ya. Ya dari berbagai daerah di Indonesia ada banyak produknya gitu. Ada rasa A, rasa B, rasa C gitu ya. Jadi kalau kamu wanita enak gitu ya, nggak usah belajar masak gitu ya. Cukup beli mie itu tujuh rupa aja lah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu, Minggu misalkan gitu. A rasa rendang, B hari pertama rasa rendang, hari kedua rasa soto, hari ketiga rasa geprek gitu ya, sampai hari ketujuh. Hari ke-8 suaminya insya Allah masuk rumah sakit lah gitu ya. Karena mie terus gitu ya, nggak bercanda gitu ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan dipelajari lagi. Ada pertanyaan silahkan di komen. Dan juga Anda silahkan di-share ke berbagai media. Kalau ada penyebutan merek nanti kita akan sensor lah gitu, supaya tidak muncul suatu opini atau salah persepsi. Baik, terima kasih atas waktunya. Silahkan Anda isi kolom komentar untuk bisa memberikan pertanyaan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.